Di balik tirai malam yang pekat, di setiap sudut yang tersembunyi dari pandangan, ada bisikan yang tak pernah mati. Bisikan tentang kegelapan yang menanti, tentang bayangan tanpa raga, dan teror yang tak akan pernah usai. Bersiaplah, karena malam ini ketakutanmu akan menjadi nyata. Dan mungkin kamu takkan pernah bisa tidur lagi. Desa Sukamaju, sebuah permata tersembunyi di kaki Gunung Lawu, selalu dikenal akan ketenangannya. Rumah-rumah tradisional berjejer rapi di sepanjang jalan berkerikil, dikelilingi sawah hijau yang membentang luas. Udara sejuk pegunungan selalu menyapa, membawa serta aroma tanah basah dan bunga melati. Namun, ketenangan itu perlahan terkikis, digantikan bisikan-bisikan horor yang merayap di setiap sudut desa. Semuanya berawal saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, menerangi makam tua di ujung desa dengan cahaya keprakan yang dingin. Malam itu, Pak RT Harjo, seorang tokoh masyarakat yang disegani, sedang berjaga di pos ronda. Usianya sudah kepala 5, namun semangatnya dalam menjaga keamanan desa tak pernah surut. Ditemani secangkir kopi hitam dan radio transistor yang memutar lagu-lagu campur sari, Pak RT menikmati malam. Tiba-tiba, suara lolongan anjing bersahutan dari arah makam. Bukan lolongan biasa, melainkan lolongan panjang dan pilu yang mengiris hati, seolah-olah hewan-hewan itu melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Bulu kuduk Pak RT meremang. Ia bukan orang yang mudah percaya takhayul, tetapi suara anjing-anjing itu terasa berbeda malam ini. Keesokan harinya, kabar aneh mulai menyebar. Bu Warmi, tetangga Pak RT yang rumahnya paling dekat dengan makam, bercerita dengan wajah pucat pasi. Ia mengaku melihat bayangan hitam besar tanpa kepala melintas di kebun belakang rumahnya, tepat di dekat pagar yang berbatasan dengan makam. Besar sekali Pak RT, hitam pekat dan tanpa kepala. Suaranya bergetar saat mengucapkan kalimat terakhir. Pak RT awalnya mengira itu hanya halusinasi Bu Warmi yang memang sering sakit-sakitan. Namun, cerita serupa mulai bermunculan dari warga lain. Pak Kadir, penjaga pos kamling yang berjaga di jalur lain, bersumpah ia mencium bau busuk yang menyengat seperti bangkai, padahal tidak ada hewan mati di sekitar posnya. Ia bahkan merasa diikuti bayangan gelap saat pulang dini hari. Kecemasan mulai melanda desa Sukamaju. Anak-anak dilarang bermain di luar saat senja, dan pintu-pintu rumah terkunci rapat lebih awal dari biasanya. Suasana malam yang dulunya ramai dengan celotehan warga dan suara jangkrik kini digantikan oleh kesunyian mencekam, hanya sesekali dipecahkan oleh lolongan anjing yang kini terdengar lebih sering dan intens. Pak RT Harjo merasa bertanggung jawab. Ia mengumpulkan beberapa sesepuh desa dan pemuda-pemuda pemberani untuk berdiskusi. Di antara mereka ada Kang Slamet, seorang pemuda bertubuh tegap yang dikenal paling berani, dan Mbah Pawiro, sesepuh yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang dunia spiritual. Mbah Pawiro dengan sorot mata tuanya yang tajam mendengarkan semua kesaksian dengan saksama. Setelah semua selesai bercerita, ia berdehem pelan. "Ini bukan kejadian biasa," ucapnya dengan suara serak. "Ada sesuatu yang mengganggu ketentraman desa kita, sesuatu yang tidak ingin dilihat." Ia kemudian menjelaskan tentang kemungkinan adanya makhluk halus yang bangkit, terutama yang berhubungan dengan cerita-cerita lama tentang hantu tanpa kepala yang konon pernah menghantui desa berpuluh-puluh tahun lalu. Konon, hantu itu adalah arwah seorang prajurit yang tewas dipenggal dalam sebuah pertempuran kuno di sekitar wilayah itu, dan jasadnya terkubur tanpa kepala. Meskipun terdengar seperti legenda, cerita ini kembali
membuat bulu kuduk warga merinding. Pak RT Harjo memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia mengusulkan untuk mengadakan ronda malam yang lebih intensif dan memperketat pengawasan di sekitar makam. "Kita tidak bisa menyerah begitu saja pada ketakutan," tegas Pak RT, mencoba menenangkan warga. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kegelisahan yang sama. Bisikan-bisikan horor itu semakin nyata, dan teror tanpa kepala seolah-olah mulai mengambil alih Sukamaju. Malam itu, di bawah rembulan yang semakin terang, Desa Sukamaju bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Tak ada yang tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari mimpi buruk yang lebih dalam. Keesokan harinya, keputusan Pak RT untuk mengintensifkan ronda malam disambut baik oleh sebagian warga, namun ditanggapi dengan ketakutan oleh sebagian lainnya. Suasana desa semakin tegang. Anak-anak kecil tak lagi riang bermain di luar rumah, dan para ibu-ibu sibuk mengunci pintu sedini mungkin. Langit Sukamaju seolah-olah diselimuti mendung yang tak pernah beranjak, memancarkan aura suram yang membuat setiap langkah terasa berat. Malam itu, Kang Slamet bersama 4 pemuda lainnya, termasuk Jaka dan Rudi, memulai patroli di area makam. Udara dingin pegunungan menembus jaket tebal mereka, dan kabut tipis mulai menyelimuti pepohonan, membuat pandangan terbatas. Penerangan hanya berasal dari senter yang mereka genggam erat. Suara jangkrik yang biasanya ramai, kini seolah enggan bersuara, digantikan oleh desiran angin yang berbisik di antara nisan-nisan tua. Mereka berjalan perlahan, mata mereka menyisir setiap sudut, mencari tanda-tanda yang mencurigakan. Jantung mereka berdebar kencang. Setiap bayangan yang bergerak karena tiupan angin membuat mereka terlonjak. Tiba-tiba, Rudi yang berjalan paling depan berhenti mendadak. Tangannya terangkat, memberi isyarat agar yang lain berhenti. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Suaranya sedikit bergetar, hening. Lalu, samar-samar terdengar suara langkah kaki yang berat, seolah menyeret sesuatu, berasal dari balik kabut tebal di tengah makam. Suara itu bukan suara manusia biasa. Langkahnya tidak beraturan, dan di setiap hentakan ada suara gesekan yang aneh, seperti kain basah yang terseret di tanah kering. Keringat dingin mulai membasahi punggung mereka, meskipun udara sangat dingin. "Apa itu?" tanya Jaka. Suaranya tercekat. Kang Slamet, meskipun merasa takut, mencoba tetap tenang. Ia mengangkat senternya tinggi-tinggi, mengarahkan cahayanya ke arah suara. Cahaya senter menembus kabut, membentuk siluet-siluet pohon yang menyeramkan. Kemudian, di tengah kabut yang semakin pekat, sebuah sosok hitam pekat mulai terbentuk. Ukurannya lebih tinggi dari manusia dewasa, dan gerakannya sangat lambat, namun pasti mendekati mereka. Jantung Kang Slamet berpacu kencang. Sosok itu semakin jelas, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka seolah membeku di tempat. Sosok itu memang tidak memiliki kepala. Sebuah siluet tubuh kekar, terbalut jubah lusuh, namun tidak ada kepala di atas lehernya yang tampak kosong. Kengerian mencengkeram mereka. Rudi menjatuhkan senternya, matanya terbelalak penuh ketakutan. Sosok tanpa kepala itu terus melangkah maju, tanpa suara napas, tanpa suara langkah yang jelas, hanya gesekan mengerikan itu. Aura dingin yang menusuk tulang menyelimuti area sekitar mereka. Aroma busuk yang menusuk hidung, seperti bau tanah kuburan yang baru digali bercampur dengan bau anyir darah yang sudah mengering, membuat mereka mual. Mereka ingin lari, namun kaki mereka seolah terpaku ke tanah. "Lari!" teriak Kang Slamet. Akhirnya kesadarannya kembali. Mereka berbalik dan berlari sekuat tenaga, tidak peduli lagi dengan arah, yang penting menjauh dari sosok mengerikan itu. Senter Rudi tergeletak di tanah, cahayanya berkedip-kedip
sebelum akhirnya mati. Suara langkah tanpa kepala itu seolah mengikuti, namun mereka terlalu takut untuk menoleh ke belakang. Mereka tiba di pos ronda dengan napas terengah-engah, wajah pucat pasi, dan tubuh gemetar hebat. Pak RT Harjo yang sedang berjaga terkejut melihat kondisi mereka. "Ada apa?" tanyanya panik. Kang Slamet setelah beberapa saat menenangkan diri menceritakan apa yang mereka alami. "Kami melihatnya Pak RT, hantu itu benar-benar ada, tanpa kepala." Suaranya masih bergetar. Mereka semua mengiyakan, mata mereka memancarkan ketakutan yang mendalam. Kabar penampakan ini segera menyebar luas di seluruh desa Sukamaju. Ketakutan yang sebelumnya hanya berupa bisikan, kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Warga semakin panik. Beberapa keluarga mulai mempertimbangkan untuk mengungsi ke desa tetangga. Teror tanpa kepala bukan lagi sekadar cerita, melainkan ancaman nyata yang menghantui setiap malam. Desa Sukamaju kini benar-benar diselimuti bayang-bayang kengerian, dan tak ada yang tahu kapan semua ini akan berakhir. Penampakan hantu tanpa kepala yang dialami Kang Slamet dan teman-temannya semakin memperparah ketakutan di desa Sukamaju. Suasana desa yang dulunya ramah dan hangat kini berubah mencekam. Jalanan desa sepi sejak maghrib hanya diisi oleh suara jangkrik yang kini terasa seperti melodi kesunyian yang mengerikan. Pintu-pintu dan jendela rumah terkunci rapat, bahkan ada beberapa warga yang memasang jimat atau benda-benda penolak bala di depan rumah mereka, berharap bisa menghalau roh jahat yang mengganggu. Pak RT Harjo, meskipun diliputi kekhawatiran yang sama, berusaha keras untuk menenangkan warganya. Ia mengadakan rapat darurat di balai desa, mengundang semua kepala keluarga dan tokoh masyarakat. Wajah-wajah yang hadir tampak tegang, mata mereka memancarkan kecemasan yang mendalam. "Kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan seperti ini," ucap Pak RT dengan suara berat. "Kita harus mencari solusi, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Mbah Pawiro yang juga hadir dalam rapat mengangguk setuju. "Makhluk itu, ia menginginkan sesuatu," ucapnya pelan, matanya menerawang. "Rohnya belum tenang, ada sesuatu yang menahannya di dunia ini." Ia kemudian menyarankan untuk melakukan ritual desa, sebuah upacara adat yang sudah lama tidak dilakukan, untuk menenangkan arwah-arwah yang bergentayangan dan meminta perlindungan dari para leluhur. Namun, ide ini ditentang oleh beberapa pemuda yang menganggapnya kuno dan tidak rasional. Kang Slamet yang masih trauma dengan penampakan itu merasa bahwa ritual saja tidak akan cukup. "Kita perlu tahu apa yang sebenarnya ia cari, Mbah," katanya. Di tengah diskusi yang alot, muncul sebuah ide dari seorang pemuda bernama Andi, seorang mahasiswa yang sedang pulang kampung. "Bagaimana kalau kita mencari tahu lebih dalam tentang legenda hantu tanpa kepala ini, Pak RT?" usulnya. "Mungkin ada petunjuk di sana." Pak RT Harjo merasa ide ini patut dicoba. Ia menugaskan Kang Slamet, Andi, dan Jaka untuk menyelidiki sejarah desa, mencari tahu catatan-catatan lama, atau bertanya kepada orang-orang tertua di desa yang mungkin menyimpan informasi tentang legenda tersebut. Ketiga pemuda itu memulai pencarian mereka. Mereka mendatangi rumah Mbah Karto, seorang kakek berusia hampir 100 tahun yang dikenal sebagai juru kunci makam dan penutur kisah-kisah lama. Mbah Karto dengan tubuh ringkihnya menyambut mereka dengan senyum tipis. Setelah menjelaskan maksud kedatangan mereka, Mbah Karto terdiam sejenak. Sorot matanya tampak menerawang jauh ke masa lalu. Hantu tanpa kepala itu, ia bukan sekadar cerita, ujarnya dengan suara bergetar, lebih seperti bisikan. Ia adalah arwah seorang prajurit gagah bernama Adipati Wirajaya. Konon, ratusan tahun lalu
ada pertempuran besar di daerah ini. Adipati Wirajaya adalah pemimpin pasukan yang sangat ditakuti. Namun, ia dikhianati oleh salah satu pengikutnya sendiri. Kepala beliau dipenggal saat sedang bertarung dengan musuh, dan tubuhnya dibiarkan tergeletak begitu saja tanpa upacara pemakaman yang layak. Tubuhnya terkubur di sekitar sini, tetapi kepalanya hilang, tidak pernah ditemukan. Mbah Karto melanjutkan ceritanya. Suaranya semakin pelan. Konon, Adipati Wirajaya bersumpah tidak akan tenang sebelum kepalanya ditemukan dan disatukan kembali dengan tubuhnya. Ia akan terus bergentayangan mencari kepalanya hingga suatu hari nanti keadilan ditegakkan. Ia menambahkan bahwa dulu sempat ada beberapa kali penampakan serupa, namun tidak sesering dan semengerikan kali ini. Mungkin ada sesuatu yang memicu kemarahannya, tutup Mbah Karto. Wajahnya terlihat lelah. Informasi ini membuat Kang Slamet dan teman-temannya merinding. Ternyata legenda itu jauh lebih nyata dari yang mereka bayangkan. Mereka menyadari bahwa hantu tanpa kepala bukan sekadar penampakan iseng, melainkan arwah yang menyimpan dendam dan penderitaan mendalam. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang memicu kebangkitannya sekarang dan di mana kepala Adipati Wirajaya itu berada? Pencarian mereka kini memiliki tujuan yang lebih jelas. Mereka harus menemukan kepala sang adipati, atau setidaknya mencari tahu mengapa arwahnya begitu gelisah. Mereka tahu tugas ini tidak akan mudah dan bahaya mungkin menanti di setiap jejak kengerian yang tak terlihat. Penemuan kisah Adipati Wirajaya dari Mbah Karto membuka lembaran baru dalam teror di Desa Sukamaju. Kang Slamet, Andi, dan Jaka kini memiliki misi yang lebih jelas, mencari tahu apa yang memicu kebangkitan arwah Adipati Wirajaya dan di mana keberadaan kepala sang adipati. Mereka kembali ke balai desa, melaporkan semua yang mereka dengar dari Mbah Karto kepada Pak RT Harjo dan Mbah Pawiro. Suasana di balai desa menjadi hening, semua mata tertuju pada mereka. Jadi, ini bukan sekadar penampakan biasa, ucap Pak RT Harjo, menghela napas panjang. Ini adalah arwah yang mencari keadilan. Mbah Pawiro mengangguk. Roh yang belum tenang. Mungkin ada sesuatu yang baru saja terjadi, yang membuatnya bangkit kembali. Andi, yang memiliki pikiran logis dan kritis sebagai mahasiswa, mengajukan pertanyaan. Jika kepalanya hilang, berarti ada kemungkinan kepalanya tersembunyi di suatu tempat atau bahkan ditemukan oleh seseorang. Atau jangan-jangan ada yang mengganggu makam atau situs bersejarah di sekitar sini. Ide Andi memicu pemikiran baru. Mereka memutuskan untuk memperluas pencarian, tidak hanya berfokus pada cerita lisan, tetapi juga pada catatan-catatan sejarah yang mungkin tersimpan di arsip desa atau bahkan di museum daerah terdekat. Mereka juga akan memeriksa kembali area sekitar makam dan desa, mencari tanda-tanda penggalian baru atau benda-benda aneh yang mungkin ditemukan warga. Keesokan harinya, Kang Slamet dan Andi pergi ke perpustakaan desa yang meskipun kecil menyimpan beberapa dokumen tua tentang sejarah Sukamaju. Mereka menelusuri lembar demi lembar, mencari kata kunci seperti Adipati Wirajaya, pertempuran, pemenggalan, atau kepala hilang. Berjam-jam mereka habiskan hingga akhirnya Andi menemukan sebuah buku tua yang sampulnya sudah usang, berjudul Kisah-Kisah Legenda Tanah Jawa, Sukamaju, dan sekitarnya. Buku itu ditulis oleh seorang sejarawan lokal di awal abad ke-20. Dengan hati berdebar, Andi membuka buku itu. Di salah satu bab ada cerita rinci tentang pertempuran yang menewaskan Adipati Wirajaya. Buku itu mengonfirmasi cerita Mbah Karto tentang pengkhianatan dan pemenggalan kepala sang adipati. Namun, ada satu detail yang membuat mereka terkejut. Buku itu menyebutkan
bahwa kepala Adipati Wirajaya tidak hilang begitu saja. Konon, kepala itu dicuri oleh seorang pengkhianat, seorang senopati bawahan Adipati Wirajaya yang iri akan kekuasaannya. Senopati itu membawa pergi kepala sang Adipati sebagai tanda kemenangannya dan menyembunyikannya di suatu tempat. Tertulis di sini, kata Andi membaca kalimat terakhir bab itu dengan suara pelan, bahwa kepala sang Adipati disembunyikan di sebuah lokasi yang disebut Punden Berundak Kuno, tidak jauh dari titik pertempuran, di bawah sebuah pohon beringin tua yang besar dan keramat. Kang Slamet menelan ludah. Punden Berundak Kuno. Lokasi itu adalah sebuah situs kuno yang sudah lama tidak terjamah, terletak di hutan di balik perbukitan yang mengelilingi Sukamaju. Warga desa sudah lama melarang siapapun mendekati tempat itu karena aura mistisnya yang sangat kuat dan konon dihuni oleh makhluk gaib. Bahkan Mbah Karto pun selalu melarang warga untuk mendekati lokasi tersebut. Mereka segera kembali ke balai desa untuk memberitahu Pak RT Harjo dan Mbah Pawiro tentang penemuan ini. Mbah Pawiro terkejut. Punden Berundak Kuno, jadi selama ini kepala sang Adipati ada di sana? Gumamnya, matanya membelalak. Itu adalah tempat keramat, tempat yang tidak boleh diganggu sembarangan. Kini mereka tahu di mana kepala Adipati Wirajaya berada. Namun, tugas mereka menjadi lebih berat. Punden Berundak Kuno bukan tempat sembarangan. Aura mistisnya begitu pekat dan ada risiko besar jika mereka mencoba masuk dan mengambil kepala itu tanpa persiapan matang. Terlebih lagi, hantu tanpa kepala kini semakin aktif dan agresif. Pertanyaannya adalah, apakah mereka berani menghadapi bahaya di Punden Berundak Kuno demi mengakhiri teror ini? Malam itu, keputusan berat harus diambil antara menghadapi kengerian yang tak terbayangkan atau membiarkan teror tanpa kepala terus menghantui desa Sukamaju. Keputusan untuk memasuki Punden Berundak Kuno tidaklah mudah. Setelah diskusi panjang dengan Pak RT Harjo dan Mbah Pawiro, disepakati bahwa Kang Slamet, Andi, Jaka, dan Rudi akan menjadi tim inti untuk misi berbahaya ini. Mbah Pawiro akan memimpin mereka, memberikan arahan spiritual dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum berangkat, Mbah Pawiro melakukan ritual sederhana di rumahnya, membakar dupa dan merapal doa-doa kuno, mempersiapkan mental dan spiritual mereka untuk menghadapi energi di Punden Berundak. Ia juga membekali mereka dengan beberapa jimat pelindung dan air doa. Pagi menjelang siang, rombongan kecil itu berangkat. Udara Sukamaju terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit masih diselimuti awan kelabu. Mereka berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui, menembus rimbunnya pepohonan hutan yang semakin lebat. Semakin dalam mereka melangkah, suasana hutan semakin hening. Suara burung-burung seolah enggan berkicau, dan pepohonan tampak meneduhi jalanan dengan bayangan-bayangan yang menyeramkan. Setelah hampir 2 jam berjalan, mereka akhirnya tiba di depan Punden Berundak Kuno. Tempat itu memang sesuai dengan deskripsi. Sebuah kompleks bebatuan bertingkat yang ditumbuhi lumut tebal, dikelilingi pohon-pohon beringin raksasa yang akarnya menjuntai hingga ke tanah, menciptakan suasana yang angker dan misterius. Aura mistis yang pekat langsung terasa, membuat bulu kuduk mereka meremang. Udara di sekitar Punden terasa lebih dingin, seolah-olah ada energi tak kasat mata yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Mbah Pawiro memimpin di depan, melafalkan doa-doa pelan sambil menaburkan beras kuning di setiap undakan. Ia memberi isyarat agar yang lain mengikutinya dengan hati-hati. Mereka menaiki undakan satu persatu, mata mereka menjelajahi setiap sudut.
Kabut tipis mulai muncul di antara bebatuan, menambah kesan misterius. Tiba-tiba, Rudi tersandung sesuatu. Ia menjerit tertahan. Di hadapan mereka, tergeletak beberapa kerangka hewan yang sudah lapuk, berserakan di tanah. Darah mereka seolah membeku. Ini adalah tempat yang benar-benar tidak terjamah. Mbah Pawiro memberi isyarat agar mereka terus maju. Semakin tinggi mereka naik, semakin terasa desiran angin yang aneh, seolah berbisik di telinga mereka. Mereka mencapai undakan tertinggi, tempat sebuah pohon beringin raksasa berdiri kokoh. Akarnya yang besar menjuntai ke tanah, membentuk celah-celah menyerupai gua kecil di bagian bawahnya. Disinilah bisik Mbah Pawiro menunjuk ke salah satu celah akar. Kepala Adipati Wirajaya ada di dalam. Kang Slamet maju mengarahkan senternya ke dalam celah. Bau busuk yang sangat menyengat langsung menyeruak keluar, membuat mereka mual. Bau itu jauh lebih kuat dari yang pernah mereka cium sebelumnya. Di dalam kegelapan celah, samar-samar terlihat sebuah bungkusan kain yang sudah usang dan berdebu. Dengan hati-hati, Kang Slamet meraih bungkusan itu. Saat ia menariknya keluar, kain yang membungkusnya robek, dan apa yang tersembunyi di dalamnya membuat mereka semua terkesiap. Sebuah tengkorak kepala manusia, berwarna kehitaman karena usia, dengan beberapa helai rambut yang masih melekat. Tidak ada keraguan, itu adalah kepala Adipati Wirajaya. Aura dingin semakin menyelimuti mereka saat kepala itu keluar dari tempat persembunyiannya. Tiba-tiba, suara lolongan anjing bersahutan dari kejauhan, lebih keras dan lebih dekat dari yang pernah mereka dengar. Angin bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan beringin dengan ganas. Suasana di Punden Berundak kuno berubah drastis, dari misterius menjadi mencekam. Seolah-olah roh penunggu tempat itu dan bahkan arwah Adipati Wirajaya sendiri merasakan kehadiran kepala yang telah lama hilang. Mereka tahu saatnya telah tiba. Misi mereka belum selesai dan bahaya terbesar mungkin baru saja dimulai. Mereka harus segera membawa kepala itu kembali ke makam untuk menenangkan arwah sang Adipati sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Dengan kepala Adipati Wirajaya di tangan, tim kecil itu segera bergegas turun dari Punden Berundak kuno. Aura menyeramkan di sekitar mereka semakin pekat, seolah-olah energi yang dilepaskan oleh penemuan kepala itu memancing lebih banyak kehadiran tak kasat mata. Langkah mereka dipercepat, melintasi hutan yang kini terasa lebih gelap dan mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan angin yang berdesir di telinga, atau gesekan ranting yang menyerupai langkah kaki di belakang mereka. Rudi yang paling penakut terus menoleh ke belakang, matanya melotot. "Aku merasakannya, Kang. Dia mengikuti kita," bisiknya. Suaranya tercekat. Mereka semua merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, meskipun mereka tidak melihat apa-apa. Hantu tanpa kepala seolah mengikuti mereka, merasakan kehadiran kepalanya yang telah lama terpisah. Setibanya di desa, Pak RT Harjo dan beberapa warga sudah menunggu di gerbang makam. Wajah mereka tegang, diliputi kecemasan. Mbah Pawiro segera menjelaskan bahwa mereka telah menemukan kepala Adipati Wirajaya. Sebuah upacara sederhana segera disiapkan untuk menyatukan kembali kepala itu dengan tubuh sang Adipati, berharap dapat menenangkan arwahnya. Di bawah rembulan yang terang benderang, Mbah Pawiro memimpin upacara di sisi makam tua. Tengkorak kepala Adipati Wirajaya diletakkan dengan hati-hati di atas nisan, di dekat titik yang diyakini sebagai tempat tubuhnya terkubur. Mbah Pawiro membakar dupa, melafalkan mantra-mantra kuno, dan menaburkan bunga-bunga melati di sekitar kepala. Seluruh warga yang hadir menundukkan kepala
berdoa dalam diam. Saat Mbah Pawiro mengucapkan kalimat terakhir dari doanya, sebuah keanehan terjadi. Angin bertiup sangat kencang, membuat dedaunan di pohon-pohon makam bergemuruh. Kemudian, dari arah pusara yang dipercaya sebagai makam Adipati Wirajaya, muncul sebuah kabut putih tipis yang perlahan-lahan membentuk siluet. Siluet itu membesar, semakin jelas, hingga akhirnya terlihatlah sesosok bayangan manusia tanpa kepala, persis seperti yang pernah dilihat Kang Slamet dan teman-temannya. Namun, kali ini ada yang berbeda. Sosok itu tidak bergerak agresif atau menyeramkan. Ia hanya berdiri mematung, menatap ke arah kepala yang tergeletak di nisan. Perlahan, bayangan tanpa kepala itu bergerak maju, mendekati kepala. Sekilas, tampak seolah-olah ada energi tak kasat mata yang menarik kepala itu, mengangkatnya perlahan dan menyatukannya dengan siluet tubuh. Detik itu juga, seluruh makam diselimuti cahaya keperakan yang sangat terang, menyilaukan mata. Suara lolongan anjing yang sebelumnya bersahutan, kini berhenti total. Hening. Ketika cahaya itu meredup, siluet tanpa kepala itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah nisan tua dan aroma bunga melati yang kini terasa lebih kuat dan menenangkan. Warga desa Sukamaju terdiam. Ketakutan yang selama ini menyelimuti mereka perlahan lenyap, digantikan oleh perasaan lega yang luar biasa. Sejak malam itu, teror hantu tanpa kepala benar-benar menghilang. Tidak ada lagi penampakan, tidak ada lagi bau busuk, tidak ada lagi lolongan anjing yang mencekam. Desa Sukamaju kembali tenang, bahkan lebih damai dari sebelumnya. Kisah Adipati Wirajaya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun sebagai pengingat akan pentingnya ketenangan arwah. Namun, kisah ini tidak berakhir begitu saja. Beberapa tahun kemudian, di tengah ketenangan yang nyaris sempurna, sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Seorang petani saat sedang menggarap sawahnya di dekat makam tua, menemukan sebuah ukiran batu kuno yang terkubur di dalam tanah. Ukiran itu menggambarkan sosok prajurit gagah dengan kepala terpenggal, dan di bawahnya ada tulisan kuno yang sudah hampir tak terbaca. Andi, yang kini telah menjadi sejarawan dan sering mengunjungi desa, dipanggil untuk meneliti ukiran itu. Dengan bantuan ahli bahasa kuno, ia berhasil mengartikan tulisan tersebut. Tulisan itu berbunyi, "Tubuhku tenang, kepalaku damai, namun dendamku abadi. Karena pengkhianatan takkan pernah sirna, dan keadilan hanya milikku." Andi merinding membaca kalimat terakhir itu. Jika arwah Adipati Wirajaya sudah tenang, mengapa ada tulisan tentang dendam yang abadi? Mungkinkah yang menenangkan bukanlah arwah Adipati Wirajaya sepenuhnya, melainkan hanya bagian dari dirinya yang mencari tubuh? Atau mungkinkah ada entitas lain yang mengambil alih dendam itu? Malam itu, saat Andi sedang memikirkan arti ukiran itu di perpustakaan desa yang sepi, ia mendengar suara ketukan pelan di jendela. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di jendela yang berkabut karena embun malam, terbentuk sebuah tulisan. Tulisan itu tidak terlihat jelas, namun Andi bisa merangkai kata-katanya. "Kepalaku kembali, tetapi bukan akhir. Karena di balik setiap ketenangan, ada kengerian yang menunggu untuk bangkit kembali." Andi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia tahu teror tanpa kepala di desa Sukamaju mungkin telah berakhir, namun benih-benih kengerian lain mungkin sudah ditanam. Bahwa di dunia ini ada beberapa kisah yang tak pernah benar-benar berakhir, dan terkadang ketenangan hanyalah selubung tipis yang menyembunyikan teror abadi yang siap muncul kapan saja. Dan hingga kini, ukiran batu itu masih tersimpan di museum desa, menjadi saksi bisu akan sebuah kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding
dan pertanyaan yang terus menghantui. Apakah dendam Adipati Wirajaya benar-benar telah sirna, ataukah ia hanya tidur menunggu waktu untuk bangkit kembali? Kisah teror tanpa kepala di Desa Sukamaju mungkin telah berakhir di permukaan. Tapi ingatlah, ada bayangan yang tak pernah sepenuhnya menghilang dan dendam yang takkan pernah mati. Tidakkah kau merasakan dingin di tengkukmu? Itu bukan hanya angin. Itu adalah bisikan dari kengerian yang menunggu, siap menghantuimu di setiap malam. Karena di kegelapan, kita tak pernah benar-benar sendirian.